Halo guys, selamat datang di program di Talk. Di mana di sini gue akan menampilkan bintang tamu yang inspiratif, di mana umur yang masih muda sudah memiliki bisnis yang sangat luar biasa. Kita sambut Rifai. Halo, halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, baik. Dipanggil apa Eh, biasanya? Pai aja. Oh, Pai. Iya, Pai itu mahasiswa. ya betul, mahasiswa. Berarti angkatan Angkatan 21. bukan 21. Iya, Oh, berarti di bawah gua berarti ya. iya. Jurusan apa? Informatika, teknik informatika. Informatika. Informatika tuh biasanya susah nggak sih? Saya kan aku dengar-dengar di TikTok tuh kayak teknik tuh kayak susah gitu, kayak jarang tidur, ada kan? Iya, iya. Itu bener gak sih? Iya, betul betul. Terus kalau misalnya di IF ya, Iya, iya. tugas-tugasnya tuh susah gak sih? Nah, yang ngebuat susah tuh sebenarnya, nah anehnya tuh ya kadang kalau misalnya lagi ngerjain tugas nih, Hmm. tiba-tiba error gitu. Nah, errornya tuh nggak tahu di mana tuh. Sering banget gitu tuh. Oh, error pas Ya pas programming gitu. ya ngodingnya gitu. Sering banget gitu. Atau enggak misalkan ngodingnya udah beres nih pas malam. Pas paginya tuh mau presentasi tiba-tiba error tuh. Oh, tuh kalau gitu gimana si Kalau gitu dosennya? kan yang penting mah apa ya? Kalau kitanya emang benar-benar ngerjain sendiri, itu biasanya kalaupun error tuh kitanya bisa jelasin gitu. Ah, Maksudnya tuh kitanya pengennya kemana, atau misalkan logika apa ya, programnya tuh gimana gitu. tapi si dosennya nggak mempermasalahin si error ininya. Nah justru ini ya, di EF tuh kan ngoding tuh kan bisa copy paste, yang dimana Oh, orang boleh yang itu nggak bisa ngoding itu kan bisa ini kan, maksudnya tuh copy codingannya paste. ngambil di Google gitu. Ah, Nah, justru kalau misalkan error nih, terus kitanya tahu maksudnya tuh logikanya gimana, nah itu dosen tuh nggak apa-apa, maksudnya tuh karena tahu dia ngerjainnya emang ngerjain sendiri gitu. asal ngerti gitu ya. Iya gitu. Hmm. Justru yang bahaya yang apa, codingannya benar tapi copy paste. Kan semester 1 pasti belajar langsung tentang programming gitu ya. Berarti Iya. orang-orang yang pengen masuk ke jurusan IF harus punya basic dulu programming atau emang dari nol juga bisa gitu? Nah, kebetulan aku kan SMA-nya IPA. Nah, itu Ah, IPA. sebelum kuliah kan SMA-nya di IPA. Apa jurusannya IPA. Eh kalau dibilang harus ada basic dulu sih, nggak juga ya. Tapi emang yang nggak punya basic emang harus ekstra sih belajarnya. Oh, berarti setidaknya ngerti lah, paham gitu tentang Iya. programming Iya. gitu ya. Yang penting mah apa ya, mau mau belajar yang pertama, terus eh tapi biasanya kalau yang masuk teknik sih logikanya emang ini ya, maksudnya tuh anak-anaknya udah kasah ya gitu. Maksudnya tuh walaupun gak terlalu misalkan gitu ya di matematikanya gitu kurang, tapi Hmm. secara logikanya gitu misalkan kenapa sih ini jawabannya ini. Nah, biasanya udah oke-oke sih. Kamu mungkin udah punya basic kali ya Iya, iya. sebelumnya. Oh ya. Tapi sepanjang jalan kamu anak IF tapi kamu udah merasa bahagia gak? Kayak, oh kayaknya ini jurusan aku kayak tepat nih. Apa kayak kamu ada mikir kayak, ini gue kayaknya salah jurusan. Jujur ya, awal kan aku ngambil IF tuh ini ya, maksudnya tuh pilihan ketiga ya. Ini cerita Ah, dulu. Jadi awal tuh kan sebelum masuk Unikom tuh mau ngambilnya tuh arsitek. arsitek. Iya. Ah. Nah, sempet belajar dulu lama tuh. Berapa berapa bulan, hampir ada mungkin 6 bulan gitu. Itu nggak ada progres sama sekali itu. Belajar sebelum masuk kuliah berarti ya? Iya. Berarti kamu ambil SBM gitu? Apa enggak? Nah, kan dulu tuh mau masuknya PTN ya. Ah, Nah, cuman karena nggak keterima, akhirnya gap year setahun. hmm, Nah, makanya masuknya sekarang belajar katanya gitu ya? 21. Ah. Iya. Nah, selama gap year itu belajar ini ngegambar tuh mungkin adalah 6 bulan gitu. Nah, itu nggak ada kemajuan tuh. Akhirnya di stop, udah sadar diri lah gitu. Ke apa, kemampuan gambarnya sampai mana. Nah, terus kebetulan kan bapak kerjanya di listrik gitu. SMK-nya kan dulu ngambilnya listrik. Nah, inilah apa, ikut nyoba gitu. Jadi bapak tuh bilang, kan daripada nganggur gitu, mending Hmm. bantuin inilah gitu. Oh, berarti emang basic di keluarga kamu juga ada yang teknik ya Iya, hitungannya? iya. Oh, Walaupun nggak kuliah ya, tapi iya. seenggaknya ya SMK-nya gitu. Nah, ikut nyoba tuh misalkan
ada yang lampunya mati atau misalkan ada yang konslet gitu. Nah, Mmm. aku suruh ikut tuh, bantuin gitu, biar biar ngerti gitu, Oh, iya iya. ada bayangan kalau misalkan kuliah mau ngambil jurusan apa. Nah, akhirnya ikut deh, nyobain ternyata, eee, tangan aku tuh nggak terlalu ini, maksudnya tuh nggak, Lihai? nah iya nggak terlalu lihai Ah. gitu, kalau misalkan megang obeng gitu tuh agak agak susah Kaku gitu, gitu ya? ya kaku, akhirnya ya sering dimarahin lah gitu, masa Heeh. masa cowok gini nggak bisa gitu. Akhirnya dicoba berapa bulan ya, mungkin setelah setelah belajar itu yang 6 bulan mungkin ada 2, 3 bulan lah. Akhirnya aku bilang deh ke bapak udah nggak mau dilanjut lagi soalnya bener-bener aduh, setiap mau apa ya, mau diajak gitu kan ada kerjaan gitu, itu Heeh. pressure-nya tuh banyak tuh. Nggak sesuai bidang gitu kan, heeh. Terus akhirnya kamu milih IF gitu Nah akhirnya? di IF tuh nggak yang bener-bener diniatin pengen IF, cuman karena dulu apa ya, zaman-zamannya TK, SD gitu mungkin sering sering main warnet ya. Jadi Oh, mungkin, komputer wah gitu ya kayaknya awalnya kayaknya ya. IF deh, cocok deh. Makanya Tapi ekspektasi kamu pas denger IF tuh apa sih? Kayak kamu tuh, "Ah, masuk IF deh karena mungkin ada A, B nantinya," gitu. ya Belajarnya apa gitu. justru aku Apa karena apa apa kamu emang nggak tahu gimana? Kayak, "Udahlah IF aja karena komputer," gitu. nah itu bener-bener salah satunya itu alasannya, jadi kan bener-bener nggak tahu ya IF tuh ngapain gitu, pokoknya di depan laptop aja. Ngoding terus ya tiap Iya, hari. iya, Oke, tadi kan udah ngomongin mungkin, perjalanan kamu jadi mahasiswa itu kan, kayak jurusan, IF, terus mungkin langsung bahas ke bisnis kamu ya. boleh. Kayak gimana caranya kamu dari mahasiswa terus transisi kamu, untuk mulai bisnis? Ya. Bisa ceritain? Nah kan awalnya tuh karena, bapak tuh kerja dulu, kerja di salah satu pabrik di Bandung. Nah, waktu zamannya Covid tuh kena PHK. Mmm. Nah karena, apa ya, nggak tahu mau ngapain lagi gitu ya. Terus kan kerja juga tadi kan sempet cerita kan yang listriknya kan ada basic-nya gitu. Iya iya. Dulu background-nya SMK-nya di listrik. Itu pun nggak terlalu apa ya, nggak yang setiap hari gitu ada kerjaan gitu. Jadi secara pendapatan mungkin untuk ngehidupin keluarga kurang, mau mulai bisnis aja gitu. Jadi Iya iya. mulainya dari yang bisa aja dulu apa gitu. Jadi awalnya tuh dulu tuh jualan ini dulu sih karena, tiap tahun sering bikin ini ya, bakso gitu. Jadi kalau misalnya ada Idul Adha gitu ya, kan mungkin orang-orang bikin sate gitu ya. Nah Tapi, justru di keluarga aku nggak terlalu seneng gitu, jadi bikin bakso, bikinnya bakso ya. iya. Nah awalnya dari situ sih, terus akhirnya nyoba beli daging di pasar, terus nyoba dijual deh gitu. Kamu kan ini bisnisnya kan apa sih, bawang goreng berarti ya? Iya betul. Bawang goreng tuh, kamu beli bawangnya tuh emang dari kebun sendiri? Apa emang kayak kamu, ambil dari pasar gitu? Nah bawangnya tuh kan awalnya ini cerita dulu ya, kan Heeh. awalnya tuh kan nyobain ngegoreng bawang gitu. Oh, berarti tuh awal kenapa pengen jual ini gitu? Iya. Karena coba-coba iseng-iseng, Iya nyoba dulu kan, kayaknya nyoba bawang goreng soalnya kalau tadi kan, apa, sempet nyinggung juga kan Idul Adha kan sering bikin bakso. iya iya, Nah baksonya tuh bukan cuman bakso doang, cuman kalau misalnya ada tamu nih, jadi iya. bener-bener disiapin bakso yang mateng gitu loh. Jadi ada apa, ada bawang gitu. Nah Ah, iya iya sebelumnya iya. tuh pernah buat, cuman belum belum tahu nih bawang yang bagus buat apa, bawang goreng tuh kayak gimana. Nah dulu tuh Mmm. nyobanya bener bawang merah gitu. Nah ternyata setelah nyoba tuh ternyata nggak terlalu bagus, jadi nggak cocok gitu untuk jadiin bawang goreng tuh. Oh, berarti kalau bawang kayak gini tuh emang dari bawang merah apa bawang putih? Nah, Karena gua nggak iya, tahu ya iya iya iya. gimana ya. Nah di bawang merah tuh kan jenisnya banyak-banyak tuh, ada yang Sumenep, terus Oh. ya Oh, terus banyak ya bisnisnya? iya iya jenisnya banyak. Nah yang cocok ternyata di bawang goreng yang ini ya, itu ternyata pakai bawang bawang merah Sumenep gitu. Sumenep, Sumenep tuh berarti bawang itu daerah apa emang Iya jenis? Sumenep tuh daerah, Oh, daerahnya. iya Terus pakai itu yang bawang itu iya karena bagus. iya. Terus, Nah lanjut? iya. Ya kenapa Sumenep, Heeh. kan sebelumnya kalau nggak salah mama deh yang bilang, kalau yang bagus tuh Sumenep gitu.
akhirnya nyoba deh ke pasar Caringin yang Hmm. ya ini pokoknya di Bandung lah ya, Ya, pasar ya. Caringin gitu. Nah di situ beli dulu kan karena di situ kan pasar induk ya, jadi nggak bisa belinya tuh kayak sekilo 2 kilo, maksudnya tuh harus banyak gitu. Kayak nyoba dulu lah beli 10 kilo. Nah dicoba digoreng dulu, ternyata hasilnya bagus. Nah ketika udah bagus itu ya udah muncul idenya di situ sih. Terus kan itu udah muncul ide tuh. Mm, Terus kepikiran langsung, yaudah deh, kayaknya ini jual aja gitu. Kita buka buka bisnis ini gitu. ya. Nah karena tadi kan udah dicoba kan, Heeh. ternyata hasilnya bagus. Ya udah, jadi tadi kan jualan bakso juga, ya udah sekalian aja jual bawang goreng gitu. Oh, berarti sambil jualan bakso juga ada jualan Bawang goreng. bawang goreng juga. Iya. Tapi kan kamu bilang bahwa bisnis ini kan didirikan berarti ya, didirikan saat COVID. Berarti kamu pas buka bisnis ini di COVID emang kamu peluang, ada peluang kayak, ah mumpung COVID kita jualan ah. Kan kalau lihat kan pas COVID itu kan sebenarnya susah untuk berdagang kan karena Betul. kalau di offline harus pakai masker dan lain. Nah, kenapa kamu kayak ngebuka bisnisnya tuh saat COVID? Nah, kenapa buka bisnisnya karena COVID? Karena tadi kan udah sempat cerita, Bapak Ya, kan kena PHK. heeh. Jadi ya muter otak gitu. Gimana caranya ya buat apa? Ada pemasukan gitu. Intinya Berarti buat hidup peluang aja ya, dulu. ada peluang gitu. Iya. Eh karena di PHK tadi makanya ya udah nyoba aja bisnis gitu. Karena yang tadi listrik kan nggak setiap hari ada kerjaannya gitu. Jadi kalau misalkan ngandelin yang listrik mungkin ya kehidup apa ya? Secara ekonomi buat keluarga mungkin nggak terlalu tercukupi lah Oh, gitu. berarti dengan bisnis bawang ini membantu Iya betul. perekonomian keluarga kamu mungkin Iya. ya. Oh tadi lupa, produksi bawang gorengnya tuh di rumah kamu, apa emang kamu punya kayak apa ya, kayak pabrik gitu? Nah untuk produksinya sih di rumah gitu. Jadi kan Oh, di rumah. beli bawangnya di pasar induk Ya? Caringin ya, Heeh. dicaringin terus bikinnya di rumah. Jadi benar-benar dari prosesnya dari awal sampai jadi gitu ya. Dari misalnya dikupas sampai digoreng terus dikemas kayak gini benar-benar di rumah gitu. Karena untuk kalau Boleh misalkan boleh lihat? oh iya boleh. Karena kalau misalkan langsung Berarti ini bikin pabrik gitu. dijual tuh emang, dalam bentuk segini aja, apa emang ada yang lebih besar? Nah, Apa ada yang kayak 2 kilo, 5 kilo gitu? nah kalau misalkan apa ya untuk ukuran kemasan itu tergantung ini sih customer gitu, pengennya segimana. Kalau Oh, bisa misalkan bisa request? iya bisa request gitu. Jadi kalau misalkan dianya punya restoran gitu, pengennya sekilo ya udah sekilo disiapin gitu. Cuman karena bikin bawang goreng ini kan apa ya, maksudnya tuh bisnis yang harus diolah dulu gitu ya. Maksudnya tuh jualannya harus diolah dulu. Nah kan butuh waktu. Jadi customer tuh nggak bisa yang apa ya, maksudnya tuh langsung ada ini nggak bawang goreng nggak gitu. Langsung langsung inilah langsung ready lah gitu produknya tuh. Ya harus pesan dulu gitu. Berarti ini dijual segini berapa? Kalau itu kan itu 100 gram ya 25.000 itu. 25.000. Iya. Oh, berarti kalau sekilo 2 kilo ya segitulah. Iya 250 kalau sekilo. Oke, tadi kan udah ngomong tentang produksi. Balik lagi ya yang masa Covid itu, ngalamin masa ini gak sih, struggle kayak gue jualan di pas Covid tapi kayak kok nggak ada yang beli ya, kok nggak ada ini ya, kan Covid kan, Iya iya. orang-orang susah keluar gitu Iya. kan. Apa kamu punya kayak strategi kayak, kayaknya gue buka secara online deh, kayak mungkin kamu jual di Facebook mungkin atau kirim-kirim ke WhatsApp keluarga dan lain, bisa ceritakan? Nah struggle-nya awal-awalnya ya itu mungkin awalnya kan ekspektasinya ini kan bikin bakso gitu. Ya. Mungkin sehari 2 hari juga habis gitu. Ternyata sampai mungkin ada seminggu gitu. Jadi yang benar-benar ya udah kejualannya cuma berapa bungkus gitu. Dan itu benar-benar ini ya, maksudnya lumayan pusing gitu. Berarti mengalami kerugian berarti ya? Kalau ngomongin rugi sih enggak, cuman untuk ini ya pemasukan buat hidup gitu maksudnya tuh. Oh, karena nggak ada yang belinya dikit ya? Iya gitu. Jadi kan Wah. kita kan ngolahnya kan misalkan daging itu berapa kilo, terus jadilah misalkan 20 bungkus gitu, 20 bungkus bakso. Nah
di modal awal itu tuh misalkan kejualannya 5, ya kan belum ini ya, belum balik modal ya. Mungkin nggak rugi ya, cuman untuk ngidupin ini ya, apa, kebutuhan sehari-hari itu aduh lumayan pusing sih gitu. Buat bayar air, listrik, dan segala macamnya gitu. Berarti, konsumen kamu berarti kan selain yang beli bakso berarti kan konsumen yang pertama. Selainnya apa? Kayak emang ada orang yang bener-bener kayak udah tahu kamu gitu, kayak sering mesen atau mungkin dari mana gitu? Nah ini sedikit cerita ya kan, eee, bapak tuh kan kerja. Nah cuman kalau misalkan udah apa ya, misalkan udah pulang gitu ya dari kerjaannya, nah Iya. kebetulan dia juga ketua RT gitu. Jadi maksudnya tuh secara relasinya itu kan ini bener-bener bapak kan termasuk orang yang ekstrovert gitu. Jadi maksudnya Heeh. tuh sering ngobrol ke sana ke sini. Jadinya tuh mungkin setelah orang-orang udah tahu ya, mungkin mungkin udah seminggu atau 2 minggu lah ngediriin bisnis. Akhirnya orang-orang tahu kan bapakku jualan gitu, akhirnya alhamdulillah gitu banyak yang beli gitu. Itu relasi cukup membantu sih. Berarti relasi ayah kamu berarti Iya, yang betul betul. membantu banget. Terus, tadi ngomongnya struggle dan lain-lain, produk kamu kan bawang goreng. Selain bawang goreng tadi kamu bilang kamu juga, jualan bakso. Selain itu apa lagi? Ini ada produk satu lagi nih yang apa, kentang Mustafa. Cuman ini jaraknya ya antara yang bawang goreng ini sama kentang Mustafa ini nih agak lama. Oh, Kenapa? Soalnya yang ini kan apa, alhamdulillah gitu yang belinya heeh, banyak iya gitu. iya. Jadinya karena apa, yang belinya banyak, jadi kita nggak mau apa yang kayak rakus gitu, nambah produk baru lagi gitu. Jadi Heeh, benar-benar ya udah manfaatin aja yang bakso sama bawang goreng dulu. Jadi maksudnya tuh secara apa ya, kualitasnya dijaga dulu deh gitu, biar orang-orang tahu, oh ya, ya siapa si bapak ini jualan, tapi jualannya nggak ngasal gitu. Jadi produknya ya emang bagus gitu. Jadi apa, mempertahankan kualitasnya aja dulu gitu. mhm. Jadi mungkin selang berapa bulan ya, mungkin 1 tahun gitu baru ini yang kentang Mustafa ini baru buat lagi produk baru gitu. Kayak punya inspirasi kayak, buat juga yang lain gitu ya, Iya, supaya ada variatif lah iya, jualannya. Kalau itu sama, bikinnya tuh bikin sendiri, iya. Dan belinya pun kentangnya di pasar yang sama, di yang sama, iya, dicaringin gitu. dengan harga sama, apa beda? Apa lebih mahal? Lebih mahal pastinya. Lebih mahal, segitu berapa? Ini kan sampel ya, cuman Heeh. harganya kan beda-beda mungkin. Ini enggak, pokoknya berapa ya? Saya lupa. Karena ini kan yang satu ini struggle-nya ya. Yang di kentang Mustafa ini tuh kan cabenya mahal. Terus minyaknya juga mahal, samalah kayak ini sama yang bawang goreng. Cuman yang ini kan lebih banyak lah gitu maksudnya bahan mentah yang dipakainya gitu ketimbang bawang goreng, minyak. Oh karena kalau bawang kan langsung digoreng aja kali ya? Iya, ini kan Kalau ini ini kan mungkin ada ada, bumbunya. ya ada Iya, cabe yang iya gitu gitu. kan? Oh berarti kamu cari lagi gitu ya? Iya, cari lagi Harus gitu. berarti beli bahannya lebih banyak lagi ya kalau Iya, Mustafa? betul betul. Ah, Dan harganya pun jadi gimana ya? Nggak nentu gitu. Jadi misalkan hari ini harganya 100.000, nah belum tentu besok 100.000 gitu. Jadi nyesuaiin bahannya aja gitu. Waktu dibeli itu harganya berapa? oke. Ini kan nama nama produk kamu kan JS Food ya Iya, mereknya. betul. Itu JS Food apa? Ya itu nama orang tua. Oh nama orang tua. Iya. Ah, J-nya tuh Jemakir, S-nya tuh Sri Mulyani. Jadi makanya JS Food. Awalnya pun agak bingung nih ini nama produknya apa. Ya udah nama nama ini aja orang tua. Gitu. tapi yang mungkin kayak lihat JS Food berarti lihat bawang goreng ya mungkin. Karena kan ini yang paling ini kan. Iya iya betul betul. Heeh. Kayak kan, tadi kan udah ngomongin tentang ini. Terus, kalau ngomongin tentang produk ini, kamu kalau di online jual gak sih? Apa emang secara offline aja? Nah, kan sekarang kan aku udah semester 5. Mhm. Nah, kebetulan aku mau ngambil ini kan apa kampus Merdeka gitu. Oh Nah, iya. jadi sekarang kesibukannya kan buat nyiapin itu. Jadi untuk penjualan ini kan sebelum aku sibuk sekarang kan untuk apa mau belajar itu buat kampus Merdeka itu mungkin terakhir tuh semester 4 tuh masih dibuka untuk online tuh. Jadi dulu jualnya di Tokopedia ada. Oh di Tokopedia berarti ada? Iya, ada Ah, gitu.
Nah kalau sekarang ditutup dulu. Tadi kan udah bilang tentang jualnya secara online. Berarti bisnis ini eh, dari COVID kan sampai sekarang tuh masih jualan nggak? Alhamdulillah masih jalan. Masih jualan. Iya. Berarti yang ngebuka jalan kamu benar-benar bisnis ini sukses mungkin dari bawang goreng ini ya. Yang Iya tadi betul. ngebantu keluarga kamu dari Betul. kesusahan dan lain-lain. Betul. Baik. Mungkin kamu punya Instagram atau apa? Yang Instagram produk ini atau WhatsApp? Nah kalau ini jualannya di WhatsApp aja gitu, di story WhatsApp gitu. Biasanya gitu sih. Tapi tadi kan kamu bilang ini di rumah kan Iya. ininya. Nah di rumahnya tuh kayak ada warung gitu apa emang kayak udah Di simpen di rumah aja gitu? Iya benar di rumah gitu. Orang tahu gitu? Iya orang tahu. Oh. Karena ya itu kan relasi itu. Jadi Ah, orang oh iya jualannya di sini ya udah. relasi ayah kamu sama kamu juga mungkin ya, kamu kayak kasih tahu ke teman-teman mungkin ya, Iya betul. ke grup gitu mungkin ya. Oke tadi mungkin kembali lagi ke produksi ya, lupa tadi nggak nanya. Sekali produksi kamu bikin berapa kilo gitu bawang goreng ini tuh? Nah kalau bawang goreng tuh biasanya kan 1 kilo tuh jadinya itu biasanya 200 sampai 250 gram lah. Jadi benar-benar kalau misalkan orang beli sekilo tuh benar harus nyiapin banyak lah. Mungkin sekitar berapa ya? 4 kilo mungkin baru jadi 1 kilo tuh. 4 kilo apa ya bawang merah mentah gitu ya. Jadi 1 kilo apa bawang goreng gitu. Oh berarti dibuatnya tuh kalau misal ada pesanan aja ya? Iya gitu. Bukan yang kayak ya udah deh kita setiap hari atau setiap minggu sebulan kita produksi lagi. Berarti cuma nunggu dari konsumen kan berarti? Iya betul gitu. Oh oke. Jadi kalau misalkan sebenarnya lebih bagusnya ini ya maksudnya tuh ada stoknya gitu. Cuman karena apa ya bikinnya lama gitu maksudnya tuh tenaga dan segala macamnya gitu kan terus juga jualannya juga di rumah kan ada produk yang lain jualan di rumah itu apa selain ini. Nah itu kan apa ya lumayan riweuh lah gitu di rumah. Jadi nggak takutnya kan kalau ngestok gitu apa ya takutnya nggak kejual gitu jadi mending kalau misalnya ada yang pesan aja gitu baru dibuatin gitu. Tapi selama kamu jualan ini, kamu punya ini gak sih kayak rasa, duh kayaknya gua udah males gitu. Kayak yang beli kurang gitu kayak atau mungkin capek saat ngolahnya harus beli bawang juga ke pasar gitu kan. Kamu pernah ngalamin gitu gak sih kayak jenuh gitu Awal-awal sih itu awal-awal ya. waktu Pas Covid gitu ya. awal-awal tuh waktu benar-benar orang-orang belum tahu kan benar-benar aduh gimana ya ini gak ada yang beli ini pusing aja mau diem juga salah kan maksudnya tuh ngebantuin juga tapi gak ada yang beli diem juga salah soalnya kan apa ya waktu itu kan belum kuliah juga kan maksudnya tuh benar-benar ya udah nganggur gitu nggak kerja juga kan jadinya tuh serba salah gitu tuh ngalamin sih. Berarti ini benar-benar yang ngebantu kamu banget ya Ya betul. untuk perekonomian kamu. Alhamdulillah. Oke mungkin guys kalau yang mau beli nanti ada di sini nomornya. Ini soalnya ada tuh WhatsApp-nya. Oke mungkin terakhir punya saran sama mungkin anak-anak muda di luar sana gitu. Kayak kamu kayak kasih saran membuka bisnis dari kecil terus bisa sukses tuh gimana gitu. Punya saran gak buat anak-anak muda yang lain? Kalau saran kalau misalkan pengen mulai bisnis sih mending apa ya dimulai dari apa yang kamu suka aja sih. Soalnya kalau kitanya suka gitu kayak tadi gitu kan ada struggle pun ya udah jalan aja gitu. Lanjut terus ya? Jadi nggak terlalu mikirin kayak aduh kok nggak ada yang beli gitu. Kalaupun ada yang kepikiran gitu ya seenggaknya karena mulainya dari rasa suka gitu ya mungkin terus ya gitu maksudnya terus jalan lah gitu. Berarti intinya harus suka dulu ya. Iya betul. Suka terus kita baru mulai bisnisnya. Iya betul. Oke mungkin sekian ya. Iya. Terima kasih saudara Iya, Pai. sama-sama. Oke guys. See you.